Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 12 Juli 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 ya. Untuk emiten yang berhubungan dengan tambang ya. Beberapa yang berhubungan dengan nikel ya. Saya bahas 6 saham. Jadi saya mulai langsung. Kalau kita perhatikan harga nikelnya terakhir masih naik ya. Dia sudah breakout di atas 18.000. Terakhir harganya sekitar 18.750 ya. Jadi selama bertahan di atas 18.000 harga komoditas nikelnya, dia ada kemungkinan untuk breakout ke atas 20.000 ya, seperti itu ya. Jadi makanya untuk saham Antam dan kawan-kawan ya, minggu lalu dia kenaikannya cukup tinggi ya, higher low, higher high dan higher close ya. Jadi untuk hariannya ini dia sudah berhasil breakout dari sideways range-nya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, lumayan ya profitnya ya. Mulai dari awal 2310 ke atas kan rekomendasi saya ya. Ini sebelumnya buy weakness saya rekomendasikan di dua area. Jadi kalau buy ke 2310 ke atas buy, dan sekarang sudah tambah lagi terus ya. Memang terakhir saran average up di 2600 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2540 dan 2470. Itu saran saya untuk Antam ya. Yang mau buy weakness tunggu aja di area 2410 sampai dengan 2470. Artinya kalau dia terkoreksi, kalau mau buy weakness tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2470. Tapi belinya bertahap aja, naik ke atas 2540 tambah lagi, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar untuk Antam boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 2540 dan 2470 ya. Kalau mau buy sekarang, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, walaupun volumenya memang naik dan harga komoditasnya naik, tapi kita saran saya tetap buy-nya bertahap aja ya. Jadi buy sekarang pasang stop lossnya di 2540 dan 2470. Kalau naik lagi ke atas 2600 boleh tambah lagi, buy up boleh. Kalau dia naik ke atas 2670 Pak Senar boleh tambah lagi, boleh ya. Maka target price berikutnya adalah 2780 dan 2890. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2890, target price berikutnya adalah 3040 ya. Itu untuk Antam ya. Jadi masih ada kemungkinan nggak Pak Sunar naik, uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk minggu ini ada potensial koreksi nggak Pak Sunar? Potensial koreksi ada, tapi saya nggak mendoakan ya. Mudah-mudahan dia masih terus naik ke atas. Jadi pasang aja trailing stop dan stop lossnya. Kalau misalnya turun lagi di bawah level yang sudah saya sebutkan di sini ya, garis-garisnya, lebih baik jual dulu sebagian. Terus kemudian kalau dia masih turun lagi di level di bawahnya, dia masih turun lagi ya, jual dulu lagi ya, seperti itu ya. Yang penting selama bertahan di atas 2410 ya, itu sebenarnya dia sudah masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kalau turun di bawahnya 2410 ya, dia akan menguji lagi level supportnya ya, sekitar 2100-an ya, seperti itu ya. Memang pergerakannya memang masih naik bagus ya, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya untuk Inco. Jadi Inco kurang lebih sama dengan Antam ya. Dia higher low, higher high dan higher close. Kenaikannya cukup tinggi, volumenya juga tinggi ya. Di sini kita lihat terakhir dia masih naik ya. Dia minggu ini akan berusaha untuk breakout ke atas 5275 ya. Jadi yang ikut nonton analisa saham saya ya, ini saya sudah sarankan kalau breakout ke atas 4840 boleh tambah lagi kan, naik lagi ke atas 4970 tambah lagi, naik lagi ke atas 5150 tambah lagi ya. Jadi profitnya lumayan ya, yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, yang percaya ya buy ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 5150 dan 4970. Yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy on weakness tunggu di mana? Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area sekitar 4840 sampai dengan 4900 ya, kurang lebih ya. Jadi yang sekitar area ini ya, 4800 sampai 4900. Artinya kalau dia terkoreksi misalnya ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4900 barusan buy. Atau sekalian tunggu di bawah sekalian ya, balik lagi ke awal ya, sekitar 4270 sampai dengan 4400. Jadi kita tunggu kalau koreksi sampai bawah sini ya, tunggu kalau dia naik ke atas 4400 buy, naik lagi ke atas 4530 buy dan seterusnya. Jadi level-level ini sudah saya berikan sudah lama banget ya. Kalau cek beberapa minggu yang lalu, analisa saham mingguan juga ada, analisa saham harian juga ada. Ini garis-garis ini sudah saya berikan lama ya. Jadi trading untuk Antam, Inco tinggal ikutin garis ini aja ya.
naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi ya, baiknya bertahap. Kalau dia misalnya gagal, nah ini kan terakhir kan Mas Sunar sarankan naik ke atas 5150 tambah lagi, bener ya. Tapi kalau dia gagal turun ke bawah ya, pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah didapat hilang. Kalau mau buy sekarang Mas Sunar boleh nggak Mas Sunar? Boleh beli saja asalkan pasang stop lossnya di 45150 dan 4970 ya. Itu untuk Inco, tapi belinya bertahap aja, naik lagi ke atas 5275 tambah lagi, naik lagi ke atas 5400 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 5400, dia akan mencoba untuk mencapai targetnya kita 5000 Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi targetnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Di sini ada resisten ini cukup kuat ya di area sekitar 5600 ya. Jadi kalau dia bertahan di atas 5400, dia akan berusaha untuk breakout ke atas 5625 ya. Ini swing hanya 5600. Sebelumnya target saya 5625. Saya nggak rubah-rubah ya. Tetap sama. Kalau dia naik ke atas 5625 tambah lagi, naik lagi ke atas 5750 tambah lagi, target price berikutnya adalah 6175, 6625 ya. Jadi ada kemungkinan breakout nggak Pak Sunar? Kalau kita perhatikan ya, di sini dari weekly-nya ya, kalau dia breakout ke atas 5625, masih ada kemungkinan peluang ke 6175 dan 6625 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya. Kurang lebih cukup untuk Inco. Kemudian berikutnya untuk Teams ya, Tima TPK ya, dia higher low, higher high, higher close ya. Candlenya yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1560, maksimum stop lossnya di 1495 ya. Ini garis-garisnya juga saya sudah berikan ya. Di analisa saham harian juga saya sudah sebutkan. Boleh buy kan, ini higher high terakhir ya, higher low juga higher close ya, jadi masih bagus uptrendnya. Yang sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stopnya aja ya. Kalau misalnya 1560 kalau terlalu jauh ya pasang aja di level ini ya, di level 1600 ya. Bentar saya gambarkan dulu. Dia sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1600 dan 1560. Kalau mau buy Pak Sunar, buy sekarang boleh nggak? Boleh ya. Jadi buy sekarang boleh asalkan pasang stop lossnya di 1600 dan 1560. Buy-nya bertahap aja, volume rata-rata 5 hari dia masih naik, tapi dia terakhir hari Jumat volumenya di bawah rata-rata 5 hari ya. Tapi dia masih bagus ya, uptrendnya ya, naiknya masih bagus. Jadi belinya sekarang boleh pasang stop loss 1600 dan 1560. Kemudian belinya bertahap aja, naik ke atas 1660 tambah lagi, naik lagi ke atas 1695 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap, ikutin aja garis-garisnya saya sudah berikan. Berikutnya lagi 1770, 1440 ya. Target price terdekatnya adalah di 1915. Kalau dia berhasil naik ke atas 1915, maka target price berikutnya adalah 2040 dan 2180 ya. Itu untuk emiten Teams ya. Jadi seperti itu. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk MDKA ya. Di sini MDKA dia candlenya higher low, higher high dan higher close ya. Ini kalau kita lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 minggu berturut-turut candlenya hijau ya. Jadi ini adalah area buy on weakness saya sudah sebutkan ya, 2880 dan 2930. Minggu ini dia testing area ini ya, 2880 dan 2930. Jadi yang mau buy on weakness karena saya sih tunggu aja ya. Karena ini masih belum pasti ya. Kalau memang sarannya tunggu di atas di area 2880 dan 2930 yang buy on weakness ya. Karena candlenya merah, kata kecenderungan masih koreksi ya. Kita lihat aja tunggunya kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 2930 ya. Kalau dia nyentuh di bawah 2930, tunggu naik kembali ke atas 2930 barusan buy. Atau sekalian tunggu di area berikutnya, buy on weakness berikutnya di 2690 sampai dengan 2750. Ya. Kalian sudah punya pasang aja stop lossnya di 2930 dan 2880. Itu untuk MDKA. Kalau turun di bawah 2880 ya kemungkinan besar dia menguji level 2690 sampai dengan 2750-an ya. Kemudian kalau yang mau buy high sell higher, mungkin buy-nya mulai dari 3030 ya kalau mau buy ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak, sedikit aja. Kemudian kalau naik ke atas 3100 tambah lagi, naik lagi ke atas 3200 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 3200, kemungkinan target berikutnya adalah 3400 ya, yaitu Fibonacci extension 127,2% ya.
Ini area 3.400. Antara 3.200 dan 3.400, kalau mau tambah lagi boleh tambah lagi di 3.300. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan ya sampai 3.600 ya. Tinggal diikutin aja, kalau dia naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Kalau misalnya gagal ya tinggal pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Jadi trading itu mudah ya, kalau ada panduan garis-garisnya tinggal ikutin aja, pasang automatic order ya, seperti itu ya. Baik, berikutnya untuk emiten Crash ya, Krakatau Steel ya. Jadi kalau tadi weekly-nya dia masih testing area ini ya, sekitar vibrasi retracement 61,8% ya, 480 ya. Jadi yang sudah punya jangan lupa kalau dia turun di bawahnya 490 dan 480 lebih baik saran saya sih jual dulu ya, seperti itu ya. Untuk Crash ya, kalau turun di bawahnya 490 dan 480. Kalau mau buy Pak Sunar, kira-kira buy-nya kapan amannya ya? Menurut saya kalau mau buy Crash ini paling tidak tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 550. Kenapa 550? Kalau kita lihat di sini swing low-nya 550 kan. Di sini dia high terakhir sebelum dia turun lagi adalah 550. Jadi kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 550 barusan buy. Jadi kalau buy sekarang Pak Sunar, ini kan sideways Pak Sunar. Boleh nggak Pak Sunar? Boleh-boleh saja, tapi dia terus terang aja masih resiko ya. Dia masih konsolidasi istilahnya, testing Fibonacci retracement 1,8 ya sebelumnya ya, sekitar 500 ya. Intinya kalau di bawahnya 520 sebenarnya dia masih resiko ya. Kalaupun mau buy ya, daripada buy sekarang dengan resiko testing 490 dan 480, lebih baik kalau paling cepat tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 515. Ini kalau mau istilahnya curi start gitu ya, spekulasi buy curi start, tunggu naik ke atas 515 tapi belinya jangan terlalu banyak. Kalau naik lagi ke atas 550 barusan tambah lagi, naik lagi ke atas 585 tambah lagi ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 585, kemungkinan dia akan mencapai target berikutnya 615, 640 dan 680 ya. Jadi belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif dan juga jangan terlalu takut-takut ya. Kalau misalnya dia sudah berhasil naik ke atas 550, boleh mulai buy. Paling awal curi startnya ya 515 ya, tunggu aja ya. Kalau sekarang sih masih resiko testing 490 dan 480 ya, seperti itu ya. Itu untuk Krakatau Steel. Berikutnya untuk analisa saham minggu ini untuk nikel. Jadi nikel ini dia kurang lebih masih di sekitar area Fibonacci retracement 50%-nya ya. Kalau saya tarik dari garis awal 2020 masa pandemi sampai 2021 ya. 2060 tertingginya untuk nikel. Kalau dari weekly chart-nya dia lower high, lower low dan lower close ya untuk plat timah Nusantara. Jadi sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1090 dan 1055 ya. Kalau buy on weakness Pak Sunar boleh nggak? Sebelumnya ini ada yang saya kotai memang untuk buy on weakness ya. Jadi tunggu aja kalau dia naik ke atas 1150 buy ya. Jadi naik ke atas 1150 buy, kemudian naik lagi ke atas 1200 buy, naik lagi ke atas 1235 tambah lagi. Kalau berhasil breakout ke atas 1285, maka target price berikutnya kurang lebih di area 1345 dan berikutnya lagi 1450. Tapi di sini ada swing high-nya di area 1435 ya. Kemungkinan bisa tercapai. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut ya. Tunggu minimal kalau naik ke atas 1150. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya ya. 1090 dan 1055 ya. Itu stop loss-nya untuk nikel. Jadi dia memang cenderungan masih turun downtrend ya. Tapi ini sudah di area yang saya kotain ini ya. Kalau mau buy on weakness sekitar area Fibonacci retracement 50% boleh saja. Tapi tunggu minimal kalau dia naik ke atas 1150 ya. Volumenya dia masih kecil ya. Masih kecil, ini melandai kan, masih kecil. Jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 1150 buy, naik lagi ke atas 1200 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 1285. Target pertamanya adalah 1285 ya, target pertamanya. Kalau dia berhasil breakout ya, target berikutnya di 1345 dan 1450 kurang lebih ya. Kurang lebih cukup untuk analisa saham mingguan untuk periode 12 Juli sampai dengan 16 Juli 2021.
untuk emiten Antam, Inco, Tins, MDKA, Kras, dan Nikel ya. Sekian, jangan lupa subscribe dan like, jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya kalau ada video baru update bisa langsung nonton ya, jangan ketinggalan. Kemudian jangan lupa bantu komen ya, kalau ada saran atau komentar boleh di kolom komentar ya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Saya doakan selalu sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Terima kasih banyak.